Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 beranggotakan Khalifatul Azzah, Farhan Kanugrahan, dan Muhammad Nasriul Umam akan membahas tentang analisa YouTuber Gamelan. Gamelan merupakan konten kreator YouTube dengan channel yang berisi konten video musik cover. Mereka membuat cover musik dengan menggunakan alat-alat musik tradisional Indonesia seperti gamelan, angklung, kenon, dan saron. Serta mereka juga menggunakan pakaian adat tradisional. Gamelan tidak hanya mengcover musik-musik dalam negeri saja, tetapi mereka juga mengcover musik barat. Melalui alat musik tradisional tersebut, mereka secara tidak langsung juga memperkenalkan adat budaya Indonesia. Gamelan yang berasal dari perpaduan kata gamelan dan awan atau nama panggilan pemilik konten menjadi salah satu bukti keberhasilan musisi lokal yang menembus pentas musik dunia melalui YouTube. Gamelan bisa dan sudah menjadi bagian perkembangan teknologi dan pesatnya era platform video YouTube saat ini. Aksi bermusiknya justru dikenal dunia melalui kreativitas dan unggahan video di YouTube. Hal itu setidaknya terlihat dari jumlah subscribernya yang mencapai 163.000 dan videonya yang sudah ditonton lebih dari 34 juta kali. Ya, struktur. 1. Market concentration. Market concentration adalah fungsi dari jumlah perusahaan dan masing-masing saham dari total produksi di pasar. Gamelan memiliki subscriber sekitar 163.000 dengan total video views sekitar 34 juta. Mereka juga telah mengupload video sebanyak 142 video. Yang kedua, barrier to entry. Barrier to entry merupakan penghalang atau kendala dalam membuat channel YouTube. Untuk Gamelan sendiri, saat ini mereka sudah menggunakan teknologi modern sehingga tidak memiliki kendala. 3. Produk differentiation. Diferensiasi produk adalah proses yang membedakan channel YouTube Anda dengan yang lain. Proses ini melibatkan detail karakteristik setiap konten yang dihargai oleh viewers dan menjadi hal unik. Seperti halnya konten Gamelan, mengcover lagu-lagu dunia menggunakan alat musik gamelan untuk bernyanyi dan mengubah lirik lagu ke dalam bahasa Jawa. Terus yang keempat, cost structure. Dengan adanya cost structure, maka biaya overhead produksi akan menggunakan jam kerja langsung sebagai acuan dasar perhitungan alokasi biaya. Sehingga pada akhirnya usaha akan mengalihkan biaya per jam dengan jumlah jam kerja yang telah dihabiskan dalam memproduksi konten tersebut dengan tujuan menentukan biaya overhead secara tertentu. Kelima, vertical integrasi. Integrasi vertikal adalah strategi di mana perusahaan memperoleh operasi bisnis dalam produksi vertikal yang sama. Integrasi vertikal dapat membantu perusahaan mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Namun, kadang-kadang lebih efektif bagi perusahaan untuk mengandalkan keahlian yang mapan dan skala ekonomi vendor lain daripada mencoba menjadi terintegrasi secara vertikal. Kontak perilaku. 1. Pricing behavior. Untuk penghasilan sendiri, menurut data dari Social Blade channel YouTube Gamelan memperoleh penghasilan yang lumayan dalam per bulannya. Dalam per bulan, channel Gamelan mendapat penghasilan sebanyak $6 hingga $91 atau sekitar 86.406 sampai 1.310.400 melalui konten yang selalu diunggah di channel YouTube-nya. 2. Produk strategi. Channel YouTube Gamelan merupakan channel yang bergerak di bidang musik. Lebih tepatnya, channel ini lebih sering membuat cover-cover lagu dengan alat musik gamelan. Sehingga lagu yang di-cover lebih unik dan banyak penonton yang kepo akan coveran dari gamelan ini. Nomor 3, advertising strategi. Untuk strategi iklan channel Gamelan, channel ini menampilkan video kontennya cukup baik, yaitu dengan kualitas video dan juga suaranya yang jernih dan bagus, sehingga para penonton betah untuk menonton kontennya. Yang keempat, research dan inovasi. Menurut Awan, yang mendirikan channel Gamelan, dia membuat channel dengan tujuan untuk memperkenalkan alat musik gamelan khasnya
para penonton bisa mendengarkan lagu dengan coveran yang beda dengan yang lain. Selain itu, dia juga mempertahankan budaya atau warisan tentang gamelan, bahwa gamelan tidak hanya untuk acara-acara tertentu, tapi juga bisa bersaing di bidang musik saat ini melalui mengcover lagu. Nomor 5, investment strategi. Channel Gamelawan tidak ada investor, karena dalam setiap pembuatan konten channel Gamelawan jarang membuat sponsored konten, dan channel ini bergerak sendiri di bidang musik. Nomor 6, legal strategi. Channel Gamelawan akan menuntut siapapun yang mengambil hak ciptanya atau copyright konten yang dibuat ke jalur hukum sesuai dengan peraturan tentang hak cipta di Indonesia. Yang nomor 7, kooperatif strategi. Channel ini bekerja sama dengan orang terdekatnya yang paham di bidang musik tentunya. Channel Gamelawan juga pernah featuring dengan Weird Genius dalam pembuatan kontennya. Kesimpulan, menurut Dennis MC Quayle, 1987, fungsi media adalah industri pencipta lapangan kerja, barang, dan jasa, serta menghidupkan industri lain, sumber kekuatan alat kontrol, manajemen, dan inovasi masyarakat. Forum untuk menampilkan peristiwa masyarakat, wahana pengembangan kebudayaan atau tata cara, mode, gaya hidup, serta norma dan sumber dominan pencipta citra masyarakat dan individu. Media massa bukan sekedar alat semata-mata, melainkan juga institusionalisasi dalam masyarakat melalui kekuasaan yang ada maupun melalui kesepakatan-kesepakatan lain. Jika dihubungkan dengan pasar media, teori ini mengemukakan ketergantungan ideologis pada kekuatan ekonomi dan mengarahkan perhatian penelitian pada analisis empiris terhadap struktur pemilikan dan mekanisme kerja kekuatan pasar media. Menurut tinjauan ini, institusi media harus dinilai sebagai bagian dari sistem ekonomi yang juga bertalian erat dengan sistem politik. Sama dengan Gamelawan, mereka menggunakan media YouTube untuk mengunggah konten-konten mereka. Dengan begitu, mereka mendapatkan penghasilan melalui viewers di video mereka. Disitulah proses pasar media tercipta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.